Di Televisa ini nanti dirubah jadi KITAS atau ITAS, izin tinggal terbatas buat suami WNA teman-teman. Assalamualaikum. Hari ini kita mau bahas tentang gimana caranya nikah sama orang luar dari mulai awal sampai akhir. Karena banyak yang nge-DM di Instagram kita atau di tanya-tanya di YouTube channel kita, apa aja sih gitu yang harus disiapin dari sebelum si laki-laki luarnya itu, si orang luarnya itu datang ke Indonesia. Jadi banyak yang nanya ke kita gitu ya. Yang satu, banyak yang nanya, perlu nggak sih kita jadi sponsornya gitu. Jadi sebelum si orang luar itu datang ke Indonesia, perlu nggak disponsorin sama WNI-nya gitu. Karena kan awal mulanya pasti teman-teman LDR-an dulu sebelum sampai ke tahap first meet, pertemuan pertama. Nah, kita mau jawab. Jadi yang pernah kita alamin waktu pas Omar pertama datang ke Indonesia itu nggak pakai surat sponsor. Jadi nggak pakai jaminan sponsor dari si WNI-nya. Jadi Omar itu datang ke Indonesia, boleh pakai ini ya teman-teman, jadi boleh bikin semacam visa sosial budaya. Jadi pihak laki-laki luarnya atau perempuan luar, WNA-nya, bikin dulu kayak visa sosial budaya. Nah itu fungsinya visa sosial budaya kalau untuk teman-teman yang udah mau serius sama si calonnya kalian gitu. Jadi intinya kalau misalnya emang berpikir di first meet pengen langsung nikah, boleh jadi pakai visa sosial budaya. Jadi bikinlah visa sosial budaya sebelum datang ke Indonesia. Jadi itu tanpa surat sponsor. Jadi nggak usah bikin surat sponsor. Nah, gimana caranya kalau misalnya saya males bikin visa sosial budaya gitu, karena kan kalau bikin visa sosial budaya itu nggak bisa di Indonesia ya teman-teman. Jadi sekali lagi mau dijelasin sama kita, jadi visa sosial budaya itu dapatnya dari negara WNA, bikinnya di kedutaan Indonesia yang ada di negara WNA tersebut, jadi nggak bikin di Indonesia. Nah, jadi sebelum WNA-nya datang, WNA teman-teman bisa ke embassy, Indonesian Embassy di sana untuk minta dibikinin visa sosial budaya. Harganya variatif, mungkin di berbagai negara beda-beda ya, nggak tahu juga. Nah, kalau misalnya di Maroko sendiri, bakalan tanya Omar berapa harganya for prepare sosial budaya in your country. About price? Plus bottom, first. Embassy Indonesia, right? Use embassy first. Maybe I think $60, I think, for 6 months. Jadi Give you 6 month free visa in here. Jadi dapat, kalau di Maroko itu dapat sekitar 700.000 rupiah. Bikin di kedutaan Indonesia yang ada di Maroko. 6 months is for prepare something. Must have deposit or no? Deposit must have, yeah. In go to Indonesia before Important, yeah. 15 million, no 14 million, right? I bring $400. $400. $400, yeah. Jadi, must have deposit. Jadi itu depositnya sekitar For what? For in hotel, Yeah. something like this. Jadi itu nanti si WNA-nya itu harus punya deposit di rekening bank sekitar $400 gitu. $400. So, take Ya. paper in airport.
Jadi teman-teman bisa dihitung $400 dikurensiin ke Indonesia berapa. Nah gitu. Nah kalau misalnya udah punya visa sosial budaya, pas datang ke Indonesia enak, tenang. Jadi kalau visa sosial budaya itu kan berlakunya 6 bulan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya habis pun bisa bikin di Indonesia, bisa diperpanjang lagi di Indonesia gitu. Terus kalau misalnya mau ke Indonesia tapi cuman first meet, nggak akan langsung nikah, bisa nggak? Bisa. Terus pakai surat sponsor nggak usah. Jadi kalau emang dari negara pasangan teman-teman yang WNA itu misalnya Indonesia itu free visa, langsung aja datang ke Indonesia free visa karena free visa. Tapi kalau misalnya di negara teman-teman itu pakai visa, bikin dulu visanya buat ke Indonesia gitu caranya. Terus ada lagi pertanyaan lagi, kemarin temen nanya kalau misalnya bikin visa sosial budaya di Indonesia bisa nggak bisa. Kalau bikin di Indonesia itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya WNA teman-teman itu udah ada di Indonesia, sekarang ini udah ada di Indonesia, terus pengen nikah gitu, jadi visa sosial budaya itu bikinnya di negara terdekat dari Indonesia, berarti harus keluar dari Indonesia dulu. Teman-teman bebas memilih mau negara mana. Yang dekat dari Indonesia itu ada kayak Malaysia, Singapura, terus Thailand, Filipina, atau negara mana aja pokoknya yang terdekat. Jadi bikinnya emang harus keluar Indonesia dulu dan bikinnya di KBRI Indonesia yang berada di luar negeri atau Indonesian Embassy gitu. Terus fungsinya visa sosial budaya itu apa? Nah, visa sosial budaya ini berfungsi kalau teman-teman mau nikah sama WNA. Jadi nanti visa sosial budaya ini bakalan dirubah jadi telek visa atau call visa. Nah jadi kalau misalnya mau rubah telek visa itu teman-teman harus punya visa sosial budaya. Nah dari telek visa ini nanti dirubah jadi KITAS atau ITAS, izin tinggal terbatas buat suami WNA teman-teman. I am talking about prepare visa sosial budaya, KITAS, and more important is visa social budaya. So go in here, I have 6 months free. Yeah. So can prepare all paper for marriage for all. Because only 1 month have only 1 month normal. 1 month here. Terus kalau misalnya ada lagi yang nanya, kalau ITAS bisa dibikin nggak? Kalau misalnya nggak nikah atau belum nikah, bisa nggak bikin ITAS? Kalau untuk misalnya tujuannya bisnis, boleh. Kalau tujuannya misalnya kerja di Indonesia, boleh. Tapi kalau misalnya untuk nikah, nggak bisa. Karena ITAS itu bisa didapat setelah nikah sama orang Indonesia. Itu kalau yang family visa. Jadi itu harus nikah dulu sama orang Indonesia, baru bisa dapat ITAS. Terus bisa nggak? Ada lagi yang nanya, gimana caranya biar bisa tinggal di Indonesia kayak selamanya gitu? Bisa. Kalau misalnya mau tinggal di Indonesia selamanya, itu caranya tuh nikah sama orang Indonesia selama 2 tahun. Habis 2 tahun ini teman-teman bisa ngerubah si ITAS jadi ITAB. Jadi izin tinggal tetap di Indonesia. Jadi itu waktunya 5 tahun. Pertama ngambil yang 5 tahun. Setelah 5 tahun bisa diganti sama ITAB yang forever. Jadi bisa stay forever di Indonesia. Atau teman-teman misalnya pengen ngerubah jadi WNI, citizen Indonesia, WNA-nya bisa berubah jadi citizen Indonesia juga boleh. Nah, bahasannya kayak gitu. Give all information. Yeah, give information. So next video can talking about all. Yeah, so this video only about visa sosial budaya. Yeah, only little. So next video can talking about KITAS too. Yeah. Yeah.
Nah, jadi yang dari yang paling banyak itu sih yang dipertanyakan. Terus ada lagi yang nanya, kita udah nikah tapi nikahnya di luar negeri, terus gimana caranya biarin bisa dapat ditas Indonesia, karena misalnya mau tinggal di Indonesia gitu, mutasi dari luar pengen tinggal di Indonesia. Bisa banget. Jadi teman-teman yang udah nikah di luar negeri sama pasangan WNA-nya, tinggal bawa buku apa sih, kalau di luar negeri itu dikasih kayak sertifikat marriage di sana, dibawa. Dan sebelum datang ke Indonesia, teman-teman bisa datang ke Indonesian Embassy di sana atau KBRI untuk melegalisir surat nikah versi luar, bukan versi Indonesia. Karena kalau teman-teman nikahnya di luar, teman-teman dapat nikahnya bukan kayak buku nikah Indonesia, tapi buku nikah di luar. Itu. Jadi teman-teman datang ke Embassy Indonesia yang ada di luar negeri untuk melegalisir si buku sertifikat nikah di sana. Terus kalau misalnya emang dari Embassy Indonesia itu misalnya bakalan dikasih sertifikat marriage from Indonesia, dari Indonesia itu sertifikat nikah dari apa sih yang untuk berlaku di Indonesia, teman-teman bisa tanya-tanya di sana. Jadi abis itu teman-teman bawa si bukti nikahnya itu datang ke Indonesia dan bisa diurus untuk tinggal di Indonesia. Jadi imigrasi Indonesia itu pun tidak mempersulit. Kalau misalnya teman-teman sama pasangan teman-teman yang WNA pengen tinggal di Indonesia juga tidak mempersulit gitu. Nah gitu. Terus ada lagi yang tanya lot of question in our Instagram is ya. how Ya kalau teman-teman mau nanya boleh di Instagram kita Umar Siska questions ya. on YouTube. Boleh DM juga atau di YouTube di komen boleh. Apa question or something. Ya, untuk We'll answer. Jadi kita bakalan jawab. Jadi untuk yang di luar tenang, kalau misalnya mau ke Indonesia itu gampang. Terus ada yang sekarang long distance lagi. Jadi setelah nikah mereka LDRan lagi kan. Jadi si suaminya tetap di luar negeri, si perempuannya di Indonesia. Terus nanya ke kita, bisa nggak bikin ITAS, bikin izin tinggal terbatas, sedangkan suami saya masih di luar negeri, sayanya di Indonesia. Bisa. Caranya gimana? Caranya tungguin suami teman-teman datang ke Indonesia dulu. Jadi setelah suami teman-teman itu di luar, beres kerja di luar, pas lagi visit Indonesia, bisa bikin ITAS di Indonesia. Syarat-syaratnya gampang, nanti kita bakalan tunjukin ke teman-teman persyaratan kitasnya apa. Oh iya, persyaratan kitas kita udah bikin, teman-teman bisa buka di link video kita. Dan kita bakalan nampilin lagi soal perpanjangan ITAS di video selanjutnya. Jadi untuk beberapa pertanyaan yang teman-teman ajuin udah kita jawab di video kita ini. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang punya pertanyaan sama yang sebelumnya. So, finish this video. Next video we'll talk about. Ya, jadi di video selanjutnya kita bakalan cerita lagi tentang selanjutnya. So, thanks for watching. Terima kasih buat nonton. Kalau teman-teman suka sama video kita, kalau teman-teman suka sama video kita, teman-teman suka sama penjelasan kita, jangan lupa klik like-nya dan share dan subscribe juga untuk bantu channel kita lebih berkembang, dan kita bakalan kasih informasi-informasi yang insya Allah kita bakalan ngebantu teman-teman semua. So, thanks. Terima kasih. Terima kasih. Udah nonton video kita dan Bye. Bye. Assalamualaikum.